Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan spesial hari ini di hari Jumat 17 Mei 2024 ya. Kami hadirkan Indonesia Bisa. Kita akan berbincang nanti bersama PJ Bupati Buleleng dan juga bersama Kadis PUTR Buleleng ya, membahas terkait dengan melestarikan air, merawat kehidupan di Buleleng. Karena memang Bali menjadi tuan rumah agenda internasional World Water Forum ke-10 yang akan diadakan pada tanggal 18 hingga 25 Mei 2024. Jadi forum ini merupakan pertemuan global terkemuka yang membahas tentang masalah air dan mencari solusi untuk meningkatkan pengelolaan air secara berkelanjutan. Nah, bagaimana Buleleng? Apa yang telah dan akan dilakukan Buleleng untuk melestarikan air? Di mana melestarikan air merupakan kehidupan di Buleleng tentunya. Langsung kami sapa pendengar, narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, PJ Bupati Buleleng, Bapak Insinyur Keterlihat Nyana MMA. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, salam sehat selalu tentunya. Terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Singaraja menyapa pendengar semuanya Bapak. Karena kita membahas air yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat kita. Tentunya. Hadir pula Kadis PUTR Buleleng, Bapak Putu Adipta Eka Putra. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Karena kalau membahas air, tentu nantinya distribusinya harus bersama PUTR ini ya Pak. Okay. Ya, baik. Tapi kalau untuk melestarikan air, apa yang telah dan nantinya akan dilakukan Buleleng untuk melestarikan air? Yang sudah dilakukan apa ini Pak? Baik, terima kasih para pemirsa RRI Singaraja ya, dimanapun berada, khususnya kepada masyarakat Buleleng yang saya cintai, saya banggakan, berkenaan dengan Bali sebagai tuan rumah World Water Forum yang ke-10 yang akan dimulai tanggal 18 sampai 25 dan dihadiri oleh beberapa negara. Maka Bali tentunya memiliki satu nilai-nilai yang sudah diwariskan dari dulu dengan konsep Trihita Kerana dan dijabarkan lebih lanjut juga dengan visi Nangun Satkerti Luku Bali ini, di mana air itu adalah menjadi sebuah sumber kehidupan. Dan sesuai dengan tagline moto daripada pertemuan World Water Forum itu adalah air untuk kesejahteraan. Oleh karena itu ini harus juga kita sikapi bahwa ke depan air itu akan menjadi satu problem manakala kita tidak bisa bijak mengelola air itu. Makanya kita di Buleleng itu bagaimana kita bijak kelola air ini. Karena pada hakikatnya air itu kalau kita tidak bijak, dia akan menjadi bencana. Kalau kita bijak, dia akan menjadi sumber kehidupan. Karena seluruh aspek kehidupan itu pasti sangat membutuhkan air, apapun bentuknya. Upacara agama pun membutuhkan air. Dan tubuh kita pun itu hampir 60% itu adalah air. Termasuk bumi kita ini. Tetapi manakala kita tidak bijak, maka moto air sebagai sumber kesejahteraan itu akan semakin jauh. Nah, oleh karena itu melalui forum ini di tingkat global di dunia memang menyadari betul bagaimana keberadaan air itu secara sustainable bisa memberikan kehidupan bagi masyarakat di dunia ini dari berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya kalau kita turunkan di Buleleng dengan topografi negara gunung, seyogianya memang air itu sudah tersedia cukup manakala kita bisa mengelola ini dengan baik ya. Meskipun kita tahu bersama bahwa Buleleng juga memiliki lahan kritis, ya setelah itu, tapi di satu sisi Buleleng juga memiliki satu kawasan hutan yang bisa juga menjadi pendorong untuk bisa menyimpan air di wilayah Kabupaten Buleleng. Cuma persoalannya yang perlu kita ginikan itu adalah bagaimana tata kelola air ini dilakukan secara bijak, arif dan bijaksana. Saya bilang bijaksana lah seperti itu, karena ke depan
antara sektor pertanian, sektor industri. Harus jalan juga. Iya, ini kan harus bersinergi satu sama lain, ini berebut satu sama lain. Yang kedua, jangan lupa bahwa masalah pangan itu menjadi ancaman terbesar manakala air ini tidak kita kelola dengan baik. Keringan. Itu, apalagi pada climate change, kemarin itu kekeringan itu juga mempengaruhi produksi pangan kita. Benar. Terlepas dari apa yang terjadi, ke depan itu Buleleng itu harus benar-benar serius menangani masalah pengairan ini. Harus benar-benar serius. Jangan sampai nanti di satu sisi ada air yang terbuang ke laut begitu saja, tapi di sisi lain ada yang kekurangan air. Kita juga memiliki berbagai bendungan. Bendungan Titab, setelah itu yang ada di Tamlang, yang setelah itu di Grogga. Kalau itu sebenarnya dari saluran primer, tersier, sekunder, tersier itu bisa dijalankan, saya kira Buleleng cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan air, tidak hanya untuk irigasi, tetapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Buleleng ini. Tapi sudahkah mungkin waduk-waduk atau mungkin bendungan itu dimanfaatkan dan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan begitu, Pak PJ? Kalau kita mau melihat secara jujur memang belum. Tetapi sudah beroperasi. Cuma juga. secara optimal belum. Contoh misalnya yang ada di Bendungan Titab ya, di Menarang itu kan sudah bisa mengairi untuk masyarakatnya, untuk air bersih, bukan air minum ya. Setelah itu untuk pertanian juga bisa. Nah sekarang ini sedang dirancang, kemarin saya kira sudah rapat itu BWS-nya untuk bagaimana memanfaatkan bendungan yang ada di Tamblang ini. Apa arti dari semua ini? Bahwa kenapa dibuat bendungan? Itu adalah untuk menampung, jangan sampai terbuang percuma. Tapi apakah cukup hanya menampung? Perlu ada saluran, baik itu saluran primer, sekunder maupun tersier. Siapa yang bertanggung jawab atas ini? Ini adalah satu kerja kolaboratif, pusat, provinsi, kabupaten. Mungkin tersiernya kabupaten, primernya pusat, bendungannya pusat. Seperti itu. Nah, ini harus bersinergi. Dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan moto daripada World Water Forum ini, air untuk kesejahteraan. Air Seperti untuk itu. kesejahteraan. Tata kelolanya seperti apa? Ini Iya. KPUTR ya Pak ya? Iya. Berarti yang mengurus kan agar mengalir sesuai dengan fungsinya, agar masyarakat kita juga mendapatkan manfaatnya. Iya. PUTR ini. Gimana Pak kalau untuk Buleleng? Apakah sudah semua terjangkau air-airnya ini untuk masyarakat kita Pak? Ya, baik, terima kasih Mbak Eni. Mohon izin Bapak PJ. Jadi mohon izin menambahkan, memang betul, jadi air adalah masalah yang sangat krusial kita dan ke depan juga. Jadi kebutuhan utama kita untuk menjaga stabilitas ini penting sekali. Kita lihat dari sisi jumlah penduduk di Buleleng luar biasa. Kita paling banyak 827.000 jiwa lebih yang harus disuplai masalah air. Ini penting. Dari sisi topografi kita punya 2 danau dan juga 3 bendungan. Air ini saat kondisi hujan harus bisa ditampung. Yang sampai di saat kondisi melimpah terbuang percuma. Nah, dari sisi teknis dibuatlah bendungan dan waduk itu untuk menampung kelimpahan tersebut. Jadi kita di Buleleng tadi sudah disampaikan Pak PJ Bupati, kita ada bendungan Tamblang sudah selesai, disampaikan oleh Pak Presiden. Sebagai informasi, Pak Jokowi membangun 84 bendungan. Sudah diresmikan 60 bendungan. Luar biasa ini. Jadi sudah lebih awal sebenarnya beliau Tanggap menyikapi akan kebutuhan stabilitas air ini. Di saat musim penghujan ditampung dalam rangka persiapan nanti di saat musim kering. Plus juga nanti untuk mensuplai irigasi untuk support pertanian. Larinya adalah untuk ketahanan pangan. Nah, kita di Buleleng memang betul ada saluran primer ditangani oleh teman-teman dari Kementerian PU, sekunder teman-teman dari provinsi, kita di tersier. Nah, ini harus dijaga juga untuk suplai pertanian kita, dirawat salurannya sehingga tetap menjaga hasil pangan kita. Ke depan juga ada teknologi baru, inovasi kita dari Kementerian PU, bahwa semua bendungan dioptimalkan untuk pembangkit listrik tenaga matahari, solar cell. Jadi di atas lapisan air itu dibuat semacam solar panel. Bahkan sudah ada ini, sudah dicoba di Bendungan Jatiluhur,
Mungkin Buleleng juga bisa jadi pilot project nanti ke depannya. Karena luar biasa, tampungan panasnya bagus, aman, bisa dikontrol dengan baik, dan juga hasilnya maksimal. Jadi bukan sebagai suplai air, suplai pertanian, bahkan juga untuk suplai listrik ke depannya. Luar biasa ini. Memang perlu biaya, tapi jangka panjang kan ada berbagai sistem mekanisme pembiayaan yang bisa kita tempuh. Nah, kembali ke masalah air ini, kita di Buleleng juga kondisi sekarang ke depan akan memang hadapi masalah kekeringan setelah kemarin musim hujan. Nah, kita bersama teman-teman di UPD saya izin koordinasi dengan Bapak PJ Bupati juga sudah memerintahkan kita juga untuk mengawal ini dengan baik. Jangan sampai saat musim kering ke depan ini masyarakat ada permasalahan. Kita siapkan tangki air, kita siapkan, kita buka nanti pintu-pintu juga bendungan secara kontinu, sehingga ke depan masyarakat juga lebih sedikit dampaknya menerima dampak kekurangan air tersebut seperti itu. Karena kalau kita sudah ketahui bersama musim kita punya hujan dan kemarau gitu Pak, tapi dari tahun ke tahun ada masyarakat kita yang kekurangan air bersih begitu di musim kemarau. Padahal ini sudah ibaratnya rutin begitu. Nah, bagaimana mungkin caranya agar meminimalisir masyarakat kita agar desa-desa yang mengalami kekeringan itu agar memperoleh air bersih tersebut? Apakah dari distribusinya atau seperti apa? Kalau dari tangki-tangki kan itu cuma sementara Pak, tidak bisa seterusnya begitu. Iya. Tapi kalau kita melihat dari data, karena kita juga dievaluasi oleh pusat ya, bahwa Buleleng memang cukup tinggi gininya, 73% lebih saluran keterjangkauan air ya, betul. Nah, itu kepada dia. ke desa. Tapi ada juga yang tidak. Persoalannya yang tidak itu di mana kan gitu, pada daerah-daerah yang kritis di atas. Oleh karena itu kita bersama TNI sebenarnya beberapa di Pacung seperti itu kita membuat cubang, cubang untuk menampung pada saat air hujan di atas, sehingga turunannya itu kan tidak perlu mesin dan sebagainya karena sistemnya gravitasi. Ya, seperti itu di Pacung sudah. Ke depan kita harus memperbanyak hal-hal semacam itu. Ya, membangun cubang-cubang, apa istilahnya itu, embung-embung yang gitu, tapi di atas, jangan di bawah. Sehingga pada saat musim hujan Bisa itu bisa langsung kita tampung di sana sebagai tempat penampungan. Ya, di samping juga mengoptimalkan saluran-saluran atau bendungan-bendungan yang sudah ada. Karena selama ini mungkin kita harus akui itu belum optimal kita bisa manfaatkan. Gitu. Karena air sebagai multifungsi gitu Pak. Maka ini harus juga dibuatkan satu sistem yang terpadu dan terukur gitu. Tidak hanya untuk memenuhi sumber daya manusia, tetapi ini untuk pertanian, kelangsungan ketahanan pangan, untuk industri, dan untuk yang lainnya juga, untuk air minum. Nah, oleh karena itu sangat tepatlah manakala Bali dipercaya kembali sebagai tuan rumah World Water Forum. Karena para leluhur kita sebenarnya sudah dari dulu meletakkan satu konsep dasar. Bagaimana kita memanajemenkan air ini sehingga ke depan secara sustainable ya ini akan benar-benar bisa memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Buleleng. Kalau kita bandingkan dengan daerah lain, memang Buleleng itu kan luas wilayahnya paling luas, tapi lahan kritisnya juga besar. lumayan. Tetapi itu bisa kita siasati dengan memanfaatkan lahan kritis yang kita gunakan pemanfaatannya untuk pertanian yang sesuai tanamannya dengan lahan kritis itu. Seperti itu. Karena kalau itu sudah kita lakukan, maka lahan kritis itu sudah menjadi lahan hijau. Sama dengan di Nusa Penida coba. Seperti itu. Nah, ini yang harus kita kelola sedemikian rupa. Pak KDSPU beserta segenap jajarannya sudah mengantisipasi ini. Musim kemarau kan sudah mulai ini. Nah, kalau musim kemarau sudah mulai, antisipasi kita apa sih? Apakah cukup terus kita menyiapkan mobil-mobil tangki? Kenapa tidak secara alam kita juga memanfaatkan alam kita, posisi topografi alam kita untuk bisa sebagai sumber-sumber penampungan air juga kan gitu.
Gitu, Berarti cubang, itu embung, berarti dan itu sebagainya. sudah Yang cubang-cubang ada sudah beberapa, ada. cuma ini kan perlu ditambah Iya. juga gitu, seperti itu. Kalau hal seperti itu siapa yang menyiapkan Pak? Maksudnya dari pemerintah daerah atau mungkin kerjasama dari pihak swasta atau bagaimana Pak? Ya bisa pemerintah daerah, bisa juga dari CSR, kan bisa juga oke. Bu, itu seperti itu ya. Baik. Tapi kalau membahas air, Buleleng yang tadi dikatakan negara gunungnya, padahal ada gunungnya juga Pak begitu. Nah, hutan-hutan kita sebenarnya bisa menampung air-air hujan tersebut begitu. Tapi bagaimana kondisi hutan kita Pak saat ini? Kalau kita melihat dari persyaratan memang kurang. Iya. Kalau persyaratan, oleh karena itu sangat ketat manakala kita mau membebaskan ya fungsi-fungsi hutan itu atau hutan-hutan lindung itu untuk di luar kawasan hutan, kawasan dari fungsi-fungsi hutan itu. Memang pusat juga, ini kan kewenangan pusat ya. Betul. Oke. Dan kita meskipun ini kewenangan pusat, berkewajiban juga pemerintah kabupaten bersama pemerintah desa dan masyarakat untuk menjaga itu. Iya. Gitu, menjaga itu. Tetapi jangan lupa juga bahwa lahan-lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat secara privat itu juga menampung air. Oleh karena itu kita perlu menyarankan misalnya ada tanaman-tanaman yang banyak bisa menampung air itu. Iya. Ya, meski tanamannya berbuah kita bisa manfaatkan, tetapi juga menampung air. Nah, itu dia mungkin regulasinya adakah mungkin diatur dalam Ada, itu namanya sudah diatur di RDTR. RDTR turunannya nanti lebih tepatnya adalah di dalam peta pengwilayahan komoditas. Iya. Nah, peta pengwilayahan komoditas itu sudah jelas bahwa pada wilayah ini komoditas yang cocok adalah ini. Iya. Ya, itu harus dilaksanakan secara konsisten. Dan kebetulan juga ini pada World Water Forum ini perlu juga kita sampaikan kepada masyarakat Buleleng bahwa Buleleng satu-satunya kabupaten yang mendapatkan bantuan Bu di bidang food forestry ya, untuk agriculture dari Asia Development Bank. Itu saya sudah menandatangani. Nanti pengembangannya itu adalah untuk pembangunan pertanian dari hulu sampai hilir sesuai dengan potensi dan pengwilayahan komoditasnya. bantuan seperti apa Pak? Nanti kita akan apakah dari hulunya sarana produksi seperti bibit, pupuk dan sebagainya, tetapi kita juga akan membutuhkan hilirisasi. Karena untuk apa memproduksi kalau hilirnya kita tampung? Iya. Satu contoh misalnya durian, rambutan, kan begitu. Nanti kalau pas panen durian sangat gini, jangan sampai nanti petani kita, masyarakat petani kita sudah berhasil meningkatkan produksi, tetapi sedih pada saat dia panen. Kenapa? Karena harganya jatuh. Makanya pada saat seperti itulah pemerintah itu harus hadir dengan memberikan fasilitas, menjembatani bagaimana bisa menampung produk-produk pertanian itu untuk kita kelola di hilirisasinya. Itulah yang kebetulan juga ada Asia Development Bank yang akan membangun. Itu yang kami mohonkan. Oke. Ya, hulunya silakan kita sudah mampu untuk memberi bibit, membantu masyarakat bibit, pupuk dan sebagainya. Hilirnya, pasca panennya, sehingga produk-produk Buleleng itu memiliki satu nilai tambah daya saing sehingga petani juga bisa meningkat pendapatannya. Baik. Berarti akan segera Ini sudah kami sudah menandatangani ya. Ini semacam multi years project mulai 2024 akhir ini 2025, 2026, 2027. Seperti itu. Wah, luar biasa juga Pak ya Buleleng ya. Tapi kalau tadi juga membahas terkait dengan tata kelola Pak ya. Nah, tadi juga disarankan yang penting kan tata kelola airnya. Kalau Buleleng tata kelolanya bagaimana Pak? Kalau tata kelola itu kita sudah mengarah tata kelola air, manajemen air kita itu mengarah sudah kepada sistem yang memang sesuai dengan kebutuhan dan topografi kita. Nah, makanya PU terus merancang ini. Tetapi jangan lupa kita juga banyak kendala, tantangan. Betul. Gitu, khususnya pada di daerah-daerah pemukiman. Betul. Kan gitu. Sehingga yang menjadi tata kelola kita adalah bagaimana juga air tidak menjadi musibah gitu. Pada saat musim hujan banjir, tanah longsor, ini kemarin kan kita sudah punya peta kan, berrutinitas ini di kota, di Banyuasri, setelah itu di Jala, di Lovina, Lovina dan sebagainya.
Kita udah langsung ngecek itu ke sana itu. Nah, itu juga bagian dari satu sistem tata kelola yang menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai pada saat musim hujan banjir itu berulang tahun gitu sebenarnya. Ulang Ini Pak tahunnya. Kades, iya ulang tahun bagus sih nggak apa-apa. Ini ulang tahunnya sedih semua Jadi jadinya semua Pak. gitu. Iya. Baik. Nah itu kalau untuk tata kelola air agar mengalir sesuai dengan jalurnya begitu Pak ya. Tapi kalau tata kelola air bersih di Buleleng Pak, agar terjangkau juga masyarakat kita mendapatkan air bersih. Apakah sudah semua masyarakat kita mendapatkan air bersih? Apakah semua diatur dalam Perumda yang ada di Buleleng, atau air-air desa itu juga diawasi? Begini, kalau kita gabung antara tata kelola untuk penyaluran air bersih untuk masyarakat Buleleng, selain dari Perumda Tirta, setelah itu ada juga dari desa-desa itu melalui BUMDes sudah mengelola air. Betul. Nah, total dari semua itu kalau nggak salah 70 berapa persen yang keterjangkauan? 86%. Sudah terjangkau. Ya, 86% yang sudah keterjangkauan kepada desa-desa yang di ini. Tapi kan ada juga yang belum. Nah, yang belum itu yang menurut Pak Kades PU dan PDAM itu sudah disiapkan, jangan sampai nanti dia tidak mendapat air pada saat musim kemarau. Makanya disiapkan tangki-tangki. Tapi ke depan dalam jangka panjang ya harus disiapkan Embung-embung itu. embung Jubang untuk menampung air itu gitu, seperti itu. Semakin padat penduduk di Buleleng Pak. itu. Mungkin ada yang juga yang lagi ramai juga terkait dengan pemanfaatan air tanah. Mungkin ada masyarakat kita yang sendiri saja ini airnya ngebor langsung. Nah, pengawasan terkait hal tersebut gimana Pak? Kan itu juga membahayakan daerah kita begitu kalau semakin banyak masyarakat kita yang ngebor tanah tidak dikelola dengan baik begitu. Ya. Dari PUTR mungkin seperti apa Pak? Ya, hal baik. itu? Sebelum menjawab, nyambung dengan Pak PJ barusan. Jadi Kementerian PU sudah menjawab permohonan kita. Jadi Pak Bupati sudah memohonkan untuk daerah-daerah rawan air. Jadi kita di Buleleng ini ada berapa daerah rawan air, Mbak. Di mana Pak? Posisinya di atas. Mereka punya sumber air, tapi mereka nggak dapat air Nah. karena masalah posisi, Iya, masalah iya. dari sisi topografi. Contoh misalnya di Kecamatan Tejekule dan Kecamatan Kutambahan. Jadi mereka suplai airnya yang wilayah atas itu remusan dari Danau Batur sebenarnya. Jadi antar desa itu kerjasama mereka. Antar desa di Kecamatan Buleleng dan Kecamatan di Bangli saling kerjasama membuat kesepakatan dinaungi oleh teman-teman provinsi karena lintas kabupaten ini. Jadi setiap tahun ada semacam reward buat pemilik mata air atau pemilik di sana di teman-teman di Bangli dari teman-teman kita di Buleleng sehingga terjalin kerjasama secara menerus sustain. Yang kedua, dari Kementerian PU juga tahun ini ada bantuan. Ada 6 desa yang mendapat sambungan 100 SR Pak, sambungan rumah per desa di 6 desa kita. Di mana Di antaranya saja? di Wonogiri, di Goblek. Nah, ini daerah atas sebenarnya. Tapi mereka nggak punya sumber air. Dengan bantuan ini diharapkan mereka lebih optimal untuk air minum. Jangan dulu masuk ke pertanian. Iya. Jadi air minum dulu, ketika berlebih baru bisa pertanian. Yang kedua, kita punya desa bagus di Buleleng, desa Panji namanya, yang bisa mengelola air dengan bagus. Ada inovasi-inovasi dari BUMDes di sana. Banyak villa yang pemilik-pemilik dari tamu asing yang tinggal di Eropa, di Amerika, mereka bisa bayar lewat HP. Jadi tiap bulan mereka bisa bayar lewat aplikasi terhadap mata air, kebutuhan air yang mereka miliki di lokasi mereka di Yang daerah. dikelola di Panji. Betul. Oke. Sudah lewat aplikasi. Dan sering jadi percontohan. Banyak teman-teman dari Jawa, dari Sulawesi datang ke Panji untuk belajar bagaimana manajemen air, mengelola air yang hemat, efisien, dan bermanfaat buat masyarakat semua. Yang terakhir mungkin juga dari sisi tarif harga. Nah, ini penting. Jangan sampai air itu juga terlalu murah sehingga masyarakat boros jadinya. Jadi kebutuhan masyarakat di desa itu 1 liter bisa untuk 80 atau 100 orang, Pak, per liter sebenarnya. Di desa, di kota lebih boros. Kalau di desa bisa lebih hemat sebenarnya. Tapi ketika harganya murah, dipakai nyiram airnya ini. Padahal sebenarnya kan untuk yang utama dulu. Iya, iya. Dengan harapan bisa menjangkau lebih luas lagi untuk pemanfaatnya. Nah, ini skema tarif ini penting. Dicari tarif yang optimal, yang paling relevan untuk bisa ke depan teman-teman BUMDes bisa beroperasi seperti itu. Baik.
Nah, terkait dengan tadi pengawasan untuk sumur-sumur bor. Nah, ini ingin tahu juga Pak, karena ada juga masyarakat kita yang memanfaatkan air tanahnya sendiri ya kan Pak? Betul. Iya, berkenaan dengan itu. Kalau masalah regulasi tata kelola tata guna air itu ada kewenangan-kewenangan yang bertingkat, Bu. Ada kewenangan provinsi pada air permukaan, air bawah tanah menjadi kewenangan kabupaten. Gitu. Nah, yang kita sekarang itu stressing kan air bawah tanah. Siap. Ada sumur-sumur bor, sembunyi-sembunyi, terutama pada industri-industri. Iya, betul. Karena kalau di dalam ketentuan di peraturan yang ada, untuk rumah tangga sebenarnya kan masih dimungkinkan dalam skala rumah tangga. Boleh. Kalau industri itu ya memang harus benar-benar dia harus bayar. Ya. Tarifnya beda, Pak. Gitu, tarifnya pun beda. Setelah itu pembayarannya itu untuk apa? Untuk kembali melakukan pengejauhan, mengembalikan lagi sistemnya itu. Gitu sebenarnya alur pikir konstruksi berpikir kenapa air bawah tanah itu menjadi kewenangan kabupaten. Nah, persoalannya ini kadang-kadang kan kucing-kucingan nih. Ya, yang kelihatan sumurnya satu tetapi di dalam Titiknya banyak. terus titiknya banyak gitu. Kita juga sudah punya strategi, cuma tidak perlu saya sampaikan. Yang penting sudah ada strateginya Sudah, Pak ya, mengamankan buktinya itu. banyak ada. Misalnya kalau Bu Eni punya hotel misalnya, hotelnya kok banyak sekali penghuninya, pengunjungnya banyak, masa sih nggak mungkin punya sumur bor satu. Oke. Ya. Analisa semacam itu. Nah, ternyata kita cari ada di ruangannya gitu. Nah, mudah-mudahan begitu udah gimana caranya kita mengetahui bahwa dia maling apa enggak. Baik, semoga tetap diamankan air bersih kita agar berfungsi dengan baik begitu Pak ya, agar masyarakat kita semua terjangkau air bersih begitu. Dan yang penting juga kan ini menjaga agar di hulunya tetap hijau, tetap tertampung airnya begitu, agar tidak habis-habis nantinya, karena kalau di atasnya tidak terjaga bisa saja habis Pak. Nah ini ingin tahu itu, tapi kita jeda dulu ya Pak ya. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda juga bisa bergabung nanti bersama kami. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan berlangsung bersama PJ Bupati Buleleng dan juga bersama Kadis PUTR Buleleng. Kita masih membahas terkait dengan melestarikan air, merawat kehidupan di Buleleng. Nanti Anda bisa bergabung di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp dari sekarang pendengar di 0811399790. Tetap di Pro 1. Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta. Hei, jangan boros air non. Kalau sudah tidak dibutuhkan lagi, kerannya dimatikan. Nanti kalau mau dipakai baru dihidupkan lagi kerannya.
Air sumber kehidupan. Namun saat ini, wilayah Indonesia memiliki 6% dari persediaan air dunia atau sekitar 21% persediaan air Asia Pasifik. Kelangkaan dan kesulitan mendapatkan air bersih dan layak pakai menjadi permasalahan di banyak tempat dan semakin mendesak dari tahun ke tahun. Pahami kondisi kritis sumber daya air di Indonesia, serta pentingnya pengelolaan air untuk semua orang tanpa kecuali. Dari penebangan pohon secara sembarangan, agar air sebagai sumber utama kehidupan tetap terjaga dan terpelihara. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Dialog Indonesia Bisa. Kita masih berbincang bersama PJ Bupati Buleleng, Bapak Insinyur Keterlihatnyana MMA, dan juga bersama Kadis PUTR Buleleng, Bapak Putu Adipta Eka Putra, melestarikan air merawat kehidupan di Buleleng. Pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, Anda sampaikan begitu di line telepon 24644 atau mengirimkan WhatsApp-nya di 081139999790. Dan tadi terkait dengan permasalahan air dan mungkin apa-apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan Buleleng agar tetap menjaga ketersediaan air, melestarikan air, karena memang merawat air itu sama dengan merawat kehidupan di Buleleng. Begitu pentingnya air untuk kita semua. Kalau tidak ada air, semua kacau kayaknya Pak ya. Bukan hanya manusia saja, tapi karena kebutuhan dari pertanian juga kacau begitu. Tapi bagaimana dengan hulunya kita agar di hilir juga tetap aman, apalagi kita punya danau yang bisa dimanfaatkan juga begitu Bapak. Nah, bagaimana hutan-hutan kita saat ini, apakah tetap ada penjaganya atau mungkin tetap dijaga kelestariannya, atau bagaimana pembaruan pohon-pohonnya di sana begitu Pak? Begini, kalau kita bicara masalah pelestarian air, kita juga tidak bisa lepas dari bagaimana kita menjaga hutan itu sesuai dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan. Meskipun sekarang itu kalau kita melihat dari rasio itu memang kita belum memenuhi. Kita baru memenuhi sekitar 24% dari 30% yang memang dipersyaratkan. Namun demikian, bahwa hutan-hutan yang sekarang ada di Buleleng itu meskipun itu adalah kewenangan pusat, tetapi juga ada hutan-hutan yang dikelola oleh desa adat. Itu ada hutan sosial. Gitu. Hutan sosial itu bagaimana dia fungsinya sebagai hutan, sebagai sumber-sumber hidrologis juga. Tetapi juga dia bisa dimanfaatkan secara ekonomi. Ya, memanfaatkan di bawah daripada di lahan hutan itu untuk ditanami berbagai komoditas-komoditas yang menunjang ketahanan pangan kita, maupun komoditas-komoditas yang memiliki nilai ekonomis. Tetapi fungsi hidrologis hutan itu masih tetap terjaga seperti itu. Nah, ke depan kita juga sering melakukan upaya-upaya penghijauan ya. Penghijauan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan bahkan para pengusaha-pengusaha yang ada di Buleleng sudah memberikan dukungan dalam bentuk Corporate Social Responsibility CSR-nya untuk bantuan-bantuan bibit-bibit yang berkaitan dengan penghijauan itu. Nah, kita juga ke depan kita juga harus melihat bahwa daerah-daerah tandus kita di Buleleng, maupun baik itu di Buleleng Timur maupun di Buleleng Barat,
Ya di daerah Grogga, Betul. Pulaki, di atas Pulaki itu bayangan kita sebenarnya simple, tetapi bagaimana mengelola tanah yang tandus itu tetapi memiliki satu nilai estetika yang tinggi. Saya sudah sempat diskusikan ini, mudah-mudahan nanti siapa kepala daerahnya yang baru ya, misalnya hutan yang di Grogga karena itu adalah green tourism, ya wisata alam. Sebelah kiri kalau sudah musim hujan kan bagus sekali. Tapi pada saat musim kemarau kan berubah warnanya dari hijau menjadi coklat dan itu. Saya sudah diskusikan ini, bisa nggak kita tanamnya bougainville misalnya. Sehingga kalau kering, musim kering kan bunga aja kelihatan. Bagus. Jadi Gitu. Saya udah sampai sebegitunya gitu. Sehingga pada saat musim kemarau pun pandangan mata kita ini sudah Tetap terjaga. tetap ibaratnya. sejuk gitu loh, Pak. Itu yang kita ingin lakukan di Buleleng. Ya, yang berikutnya adalah bagaimana tata kelola air di hilirnya ini. Kalau di hulu kita jaga dengan seperti itu, di hilirnya bagaimana ini? Satu sistem yang harus kita bangun agar air yang pertama adalah untuk kehidupan, yang kedua adalah untuk pertanian, yang ketiga adalah untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya, pendukung pariwisata dan sebagainya. Itu tetap menjadi satu integrated sistem yang harus kita bangun. Maka manajemen air ini menjadi penting, menjadi penting. Tapi jangan lupa juga bahwa kadang-kadang air hujan itu terbuang percuma pada saat ini. Itu juga harus dipikirkan daya tampungnya. Dan sudah dilakukan oleh Buleleng begitu. Kelemahan kita kadang-kadang pada daerah-daerah yang belum terjangkau air bersih. Sebenarnya dia memiliki sumber air, cuman kan letaknya seperti tidak tadi bisa disampaikan oleh Pak Kadis, itu juga ya. sudah tetap kita usulkan, dan bahkan dari KDSPU sudah ada lampu hijau ya untuk dibantu beberapa desa, 6 desa itu. Sehingga untuk memudahkan ke depan targetnya ya memang harus 100% lah desa-desa di Bali itu terjangkau dengan air bersih. Air bersih dulu lah gitu. Seperti Loke Pakse itu kan kering sekali. Sedangkan itu dekat dengan Titap. Tapi belum di sana belum terjangkau. Nah, itu yang saya bilang bahwa ada bendungan tetapi sudah dimanfaatkan, cuma belum optimal menjangkau kepada seluruh wilayah yang ini. Kita harus akui seperti itu. Baik. Kita baca dulu Bapak, ini ada di WhatsApp juga. Perkenalkan, saya Agung Hadi ini dari Bakti Sraga. Ini perlu disikapi, katanya kami warga masih sering mengalami bayar pet air tiap harinya di saat-saat aktivitas, tidak cuma di hari kerja, bahkan di hari libur pun begitu, sampai kami begadang demi menampung air. Apakah akan terus seperti itu? Kami hubungi PDAM pun responnya terkesan tidak baik, bahkan admin yang pegang akun Facebook malah. Nah, itu dia, mungkin seperti apa, tolong disikapi agar masyarakat kita mendapatkan air bersih juga, karena mengalami kendala air begitu Pak. Bagaimana strategi pemerintah dan tentu dinas terkait dan PDAM juga tentang hal itu. Itu dari Bakti Sraga ya. Hidup mati katanya airnya Pak. Nah, gimana itu? Saya tidak menyalahkan masyarakat seperti itu, karena saya juga pernah merasakan. Jangan sampai kita bayar angin gitu loh. Ya meterannya kalau kita buka, meterannya aja anginnya berputar, tapi airnya nggak ada. Gitu. Ini bagus masukan buat kita sehingga kita tahu bahwa PDAM itu adalah yang memiliki pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak boleh merugikan masyarakatnya. Itu di mana itu di Bakti Sraga ya. Nanti ini WhatsApp-nya mungkin langsung ya nanti ini Pak Agung nanti ya. Kepada Ibu ini biar nanti kita akan tindak lanjuti ya. Siap, segera baik. akan kita panggil kepala PDAM-nya. Pendengar Pro 1, Anda juga bisa bergabung ya di line telepon 24644 untuk menyampaikan langsung mungkin apa yang ingin Anda sampaikan ya. Kita masih membahas terkait dengan air. Karena memang hal-hal yang sudah dilakukan oleh Buleleng kalau kita tadi perbincangkan ini sudah sangat luar biasa sebenarnya Pak ya. Tata kelola air yang ada di Buleleng untuk air bersihnya. Tapi kalau hulu tadi sudah, hilirnya bagaimana? Laut kita yang terpanjang, laut kita apakah sudah terjaga juga? Karena itu juga akan mempengaruhi Pak ya terkait dengan ketersediaan air begitu. Gimana Pak kalau hilirnya ini?
Kalau laut kita kan memiliki garis pantai terpanjang. Terpanjang. Tetapi garis pantai terpanjang itu memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat apa tidak? Kan gitu pertanyaannya. Ya. Sehingga titik berat kita, perhatian kita terhadap masyarakat di pesisir itu harus secara utuh kita lakukan. Melalui apa? Melalui pemberdayaan. Kita juga tahu bahwa jangan sampai kita berkelit pada urusan dan kewenangannya. Karena untuk laut adalah dan pantai itu urusan provinsi dan kabupaten. Dan pusat. Tetapi jangan lupa masyarakat kita memanfaatkan itu. Ya. Dan masyarakat itu tanggung jawab pemerintah Kabupaten Buleleng. Nah, oleh karena itulah maka nanti hari Senin tanggal 20 kita mendatangkan satu semacam dari Menteri Kemaritiman dan Investasi datang ke Buleleng. Untuk ya apa investasi bisnis dari garis pantai yang kita miliki itu. Satu contoh misalnya yang ada di Patas. Saya kerjasama kebetulan di sana adalah ganda bibit bandeng ya, bibit nener. Kita langsung kemarin itu pada kita panen berapa keramba itu sampai hasilnya 20 ton. Saya langsung itu panen sama TNI. Nah, tetapi masyarakat kita dibandingkan kita berikan perahu, lebih baik kita bantu keramba-keramba itu. Itu salah satu bentuknya, Terus kalau dia sudah menghasilkan semacam bisa menangkap ikan dan sebagainya, apakah adalah dijual dalam bentuk segar? Nggak ada nilai tambah. Nah, itulah makanya tanggal 20 ini coba kita paparkan nanti bahwa Buleleng memiliki satu potensi yang luar biasa. Ini kan agak lucu bahwa Buleleng luas wilayahnya paling luas, ya, topografinya negara gunung, setelah itu miliki 2 danau, 3 bendungan. Setelah itu adalah garis pantai terpanjang, tetapi masyarakatnya belum sesejahtera yang di Bali Selatan. Berarti perlu ada tata kelola yang benar dan baik ini. Jadi selama ini tidak baik, Pak? Bukan masalah benar tidak baik, perlu yang baik dalam artian sesuai dengan potensinya. Jangan sampai nanti kita sakitnya kita sakit flu dikasih obat tetanus. Itu nggak kena gitu loh maksudnya. Kalau potensi kita itu mari kita fokus itu. Gitu. Kalau kita Buleleng itu adalah jangan nanti ikut-ikutan ingin menyamai pariwisata di Bali Selatan. Orang kita punya adalah pertanian, UMKM dan sebagainya. Mari UMKM. Itu yang contoh misalnya UMKM kita berkembang ada hampir 60.000. 60.000 itu setiap ada event kita ajak mereka, gratis kan mereka, kan berdaya jadinya. Nah, pertanian jangan ngomongin nanam dulu. Pada saat panen siapa yang menampung? Makanya hilirisasi, begitu juga di perikanan seperti itu. Perikanan baik. Tapi kalau untuk menjaga agar laut kita tetap sehat lah begitu, Pak. Iya, kalau tetap sehat ya memang yang laut itu kan wadah ya, wadah dari segala sumber. Iya. Gitu. Sungai kita ini juga coba kita lihat. Ini kadang-kadang pada musim-musim tertentu baru ini ada airnya begitu. Bukan, sampahnya dari laut ke darat. Iya kan? Dari mana itu? Tidak bisa hanya ditumpukan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng. Kadang-kadang laut juga. Itu bisa dari daerah lain, Bu. Kiriman juga begitu ya. Gitu. Tetapi paling tidak secara internal kita di kabupaten memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Janganlah buang sampah di sungai. Ini kan berkali-kali. Nampaknya PUTR bersih-bersih terus, Pak. Iya, sama Dinas Lingkungan Hidup. Makanya ada Bukalsih itu. Iya, betul. Ya, Bukalsih, Buleleng kali bersih. Pasih. Ya, gitu. Pasih juga. Buleleng pantai bersih. Buleleng banyak CC semuanya itu. Gitu. CC. Nanti bukan dibuat klesih. Karena penuh kasih, Pak. Karena penuh kasih. Saya lihat juga rutin ya, Pak Kadis ya, untuk pembersihan sungai-sungai. Karena saya lihat juga para petugas itu selokan-selokan sungai-sungai kecil itu semua dibersihkan. Setiap hari 3 truk, Pak, itu dari sampah sedimen juga di masing-masing saluran drainase.
Tiap hari Tiap 3 hari truk. 3 truk itu udah pasti. Itu minimal. kawasan mana Pak Haris? Di kota dan Kalibubuk dan sekitarnya juga. Itu sampah-sampah, Betul. maksudnya sampah dalam arti Buangan rumah tangga ke saluran kita gitu. berarti masyarakat kita Dan belum. ranting-ranting pohon. Betul. Nanti Ini pohon. kadang-kadang kalau masyarakat membersihkan kebunnya dan sebagainya, kayu-kayunya itu dia Betul, buang di langsung. sungai. Pada saat hujan ada jembatan sedikit Sampet, iya. di sana gitu Terhambat. meluap. Nah, Kemarin saya langsung lihatnya seperti belum lagi ada sedimentasi, Iya. belum lagi ada penyempitan. Sempit. Iya. Gitu. Itu yang harus kita pikirkan, maka yang disebut dengan bijak mengelola air itu termasuk juga menyiapkan air pada salurannya yang sesuai. Ya, agar jalan airnya itu tidak lewat rumah-rumah warga Iya. begitu ya. Tapi peraturan itu sudah diketatkan lagi tidak untuk saat ini? Peraturan sih banyak, Bu. Peraturan banyak, tapi kalau untuk peraturan bilang itu kita tidak tegas menjalankan ya gitu. tapi sekarang Ya Bapak harus on the track ditegaskan. lah kita. Oke, Pak Kadis ini katanya ditegaskan berarti ya untuk Iya, kayaknya di Lovina terhadap udah yang itu. sudah ada yang digusur juga yang mengambil lahan. Langsung Pak BJ turun langsung ke lapangan. Langsung turun, Bu. Langsung eksekusi di lapangan. Oke. Saat Sebenarnya Ibu masa sih nggak ikut, Bu Eni nggak ikut. nanti saya ikut Pak ya. Baik. Baik, terkait dengan kemudian tadi membahas bendungan Pak lagi Pak. Titap. Kemudian yang ada di barat sama di timur. Berapa desa sih Pak itu menjangkaunya? Ya. Untuk Bendung Ijen Pak PJ, untuk Bendung Titap sebenarnya bisa menjangkau yang pertama Busung Biu kecamatan, yang kedua Seririt sampai Banjar malah dia. Daerah jalur irigasinya sampai ke Geroga, bahkan nanti ke depan sampai ke Jemberana Gilimanu. Makanya ada sistem Burana, Buleleng Jemberana. Jadi antar kabupaten juga disuplai oleh bendungan ini. Jadi Kabupaten PU memang harus lintas kabupaten, Pak, dalam rangka memperluas pemanfaatan air ini. Yang kedua, untuk di bendung di Tamlang, jadi yang udah pasti di Kecamatan Kubu Tambahan, Kecamatan Sawan, bahkan untuk suplai di kota juga bagian timur sedikit. Untuk di Tejekule disuplai oleh sistem air dari mata air Sane. Sudah ada pipa besar kita buat di sana dengan teman provinsi juga. Plus ada sumur bor di sana juga. Nah, di kota kita maksimal sama teman-teman PDAM. Di desa kita ada sistem dengan PAM desa, BUMDes yang bermain di sana. Plus juga ada mata air mandiri untuk masyarakat. Jadi betul tadi Pak PJ sampaikan bahwa kita sebenarnya sudah 86% yang sudah teraliri lewat perpipaan, sisanya lewat mandiri masyarakat. Oke, syukurlah. Sudah kuat sebenarnya di Buleleng untuk suplai airnya. Cuman yang sekarang yang lebih penting adalah sustainnya. Jadi harus di saat musim kering pun harus ada air seperti itu. Ada air. Baik, karena ini kan World Water Forum. Apa mungkin dampak yang diharapkan Buleleng Pak dari pertemuan besar berbagai negara yang ini diposkan di Bali 18 hingga 25? Baik, terima kasih. World Water Forum ini harus kita jadikan sebagai momentum penyadaran kita atas nilai-nilai yang telah kita warisi dari leluhur kita. Maka bentuk-bentuk dan upaya-upaya yang perlu kita lakukan adalah nanti misalnya di hari Sabtu besok kan tumpak uye. Iya. Nah, di sana pelestarian penyucian airnya itu salah satunya seperti itu untuk tidak hanya melestarikan nilai-nilai leluhur kita, menyadarkan diri kita betapa pentingnya setetes air, istilahnya setetes embun pun bermanfaat untuk kehidupan kita. Itu satu. Yang kedua, kita juga harus berpikir ke depan, bahwa ke depan itu air menjadi satu problem utama. Tidak hanya untuk kehidupan manusia, tetapi untuk pertanian juga. Atas dasar itulah harus kita manage dengan baik, bijak kelola air. Setelah itu rumuskan satu tata kelola yang baik, tidak hanya untuk 1-2 tahun, tetapi untuk sustainable ke depannya. Siapapun pemimpinnya. Iya, begitu siapapun ibaratnya. pemimpin itu harus memiliki satu grand design seperti itu. Kalau enggak nanti tidak hanya kita dari untuk memenuhi kebutuhan manusia aja, tetapi kita pangan juga menjadi terancam. Seperti itu. Yang ketiga,
spot-spot yang nanti bisa mendukung adanya air ini seperti penghijauan dan semua itu harus terus kita lakukan. Tetapi jangan hanya nanam. Kalau hanya nanam terus penghijauannya ya pastikan juga dia itu tumbuh. Ya kan gitu. Ini kan sering kadang-kadang lebih banyak seremoninya dibandingkan dengan hasilnya gitu loh. Makanya saya nggak suka yang begitu. Ya, nanti seremoninya banyak-banyak, 1 juta pohon, 10.000 pohon, hidup nggak itu? Karena sudah kontinu kegiatan semacam itu kan, gitu. Yang kalau hidup ini udah hijau ini semua itu. Gitu. Dan itu memang benar-benar harus kita lakukan apabila kita menyelamatkan anak cucu kita ke depan. Bahwa air ini sebagai sumber kehidupan, jangan berpikir untuk hari ini, untuk kita, tetapi untuk anak cucu kita. Seperti itu. Dan yang terakhir, bahwa kita juga punya filosofi bahwa air itu adalah Betara Wisnu, maka mari kita sakralkan air itu. Sakralisasi air dengan cara apa? Menghormati air, memelihara air, menjaga air itu. Setelah itu baru ada sustainable di bidang itu. Semua itu harus kita dalam proses sakralisasi. Orang kawin aja dibuat sakral agar sekali dan berikutnya. Upacara ulang tahun aja dibuat sakral apa? Agar kita bisa menjaga, menghormati. Kenapa air kita tidak buatkan sakral juga? Sehingga benar-benar kita takut untuk melanggar itu. Oke, apalagi kita agama tirta. Iya, begitu, agama Pak, ya. tirta jangan sampai sebutan aja kita begitu. Ya. Baik, dari Pak Kadis seperti apa Pak Kadis ini apa-apa yang mungkin jadi kendala begitu Pak Kadis terkait dengan sekarang kan memang dari dampak dari World Water Forum ini. Ya. Jadi sedikit sebenarnya dunia udah mengakui bahwa Bali ini luar biasa. Ya. Jadi sampai jadi tuan rumah itu ada dasar kuat. Contoh misalnya dalam anggaran dalam kegiatan World Water Forum ini ada agenda melukat di sana. Jadi para pemimpin tim itu akan ikut melukat. Jadi merasakan seperti apa luar biasanya air itu. Yang kedua adalah leluhur dari Subak. Subak ini adalah sistem pengairan yang sangat adil, luhur, yang sudah berjalan lama di Pulau Bali ini. Menjaga stabilitas pangan di sana juga ada. Menjaga air secara merata di masing-masing peserta secara kontinu, bergiliran. Nah itu udah ada kesepakatan luar biasa. Tempat lain nggak ada, di Bali yang ada, yang bisa nggak diakui dunia. Yang kedua kita juga punya filsafat Trihita Karana. Hubungan yang baik dengan atas, dengan lingkungan, dengan antar manusia. Nah ini yang leluhur yang dijaga dalam World Water Forum ini. Itu yang sangat dihormati oleh para delegasi. Yang akan mereka coba implementasikan di negara mereka juga sebenarnya. Walaupun susah, karena nggak gampang juga seperti itu, banyak kendala. Yang terakhir mungkin air ini memang betul Pak Beji sampaikan harus dijaga sekali. Karena kita nggak bisa buat air. Kita nggak bisa ciptakan air. Air stabil keberadaan di dunia ini, tapi nggak bisa dibuat oleh manusia. Alam yang akan menentukan. Makanya kita harus bijak dengan air ini, berhemat dengan air ini, menggunakan seperlunya. Yang pertama untuk keperluan primer, next baru untuk kebutuhan lanjutnya, pertanian, ketahanan pangan dan sebagainya. Nah itu penting sekali. Juga ketahanan menjaga hutan penting sekali. Sumber-sumber air kita, danau, mata air, waduk tetap harus dilestarikan, dijaga. Kita di atas ada punya namanya catur desa yang menjaga danau tamlingan kita. Danau itu jangan dimakan langsung Pak untuk air, tapi rembesannya boleh, rembesannya dia. Kalau langsung di sumber jangan, itu kan mengganggu stabilitas di sana. Tapi ada rembesan, ada mata airnya nggak apa-apa, silakan. Tetap diatur juga kapasitasnya, biar semua desa merasakan arti pentingnya. Plus juga ada inovasi. Tadi Pak Bejo sampaikan ada teknologi hidram namanya. Jadi kita bisa menarik air dari bawah ke atas tanpa ada energi listrik di sana, pakai energi gravitasi, dipompa air yang naik ke atas. Sudah kita kerjasama dengan TNI juga. Ada kurang lebih 10 desa yang sudah kita aplikasi di sini, dan masyarakat merasakan sekali. Yang awalnya mereka nggak susah sama air, sekarang udah sampai di rumah depan mereka ada air seperti itu. Baik. Kalau kita tidak menjaga air, nanti air mata jadinya Pak. Sampai kapan begitu Pak, agar sampai anak cucu tuh masih merasakan air bersih begitu Pak ya. Tapi ada juga masyarakat kita Pak, ini baru masuk bisa tentang PDAM ya Pak. Saya Pak Putu di Tegal Bubunan begitu. PDAM airnya lancar, tapi sekarang pakai air titap, airnya agak kekuningan Pak, agak keruh dan tidak
pernah berbau kaporit sehingga air di bak ini menjadi cepat kotor. Mohon disikapi. Kemudian ada Pak Sudarsana juga di Bakti Sraga. Selamat siang Pak PJ. Kemudian terima kasih atas informasinya. Harapan kami sumber air di Buleleng harus terus dijaga Pak dengan membuat program konservasi berkolaborasi pemerintah, pengusaha, masyarakat, pengawasan hutan lebih ditingkatkan pengawasannya karena masih ada terdengar penebangan liar. Bagaimana cara menyikapi hal itu? Ada pertanyaan juga Pak, apakah ada peluang di Buleleng untuk membuat bendungan di desa lain? Karena bendungan dapat membantu menyuplai air keperluan air minum, lahan pertanian dan lain-lain. Semoga Buleleng dapat mengatasi desa yang masih krisis air. Dan di line telepon ada yang ingin ikut bergabung, boleh Ya, kami sapa Bapak, mohon izin ya Pak ya. Selamat siang Pro 1. Selamat siang. Selamat siang. Swastiastu. Om Swastiastu, nggih. Pak Bapak Anggas. PJ, ya. Yes, Swastiastu. Dan Bapak Kadis PU. Nggih, Swastiastu Pak Anggas. Ya. Ini harapan saya masyarakat dari terutama kan di atas loh ya, harus buatkan regulasi loh di kecamatan Sungai Sadri yang di atas. Wonogiri itu kan banyak sekali sekarang villa-villa yang membangun, padahal di sana kan hanya bisa dimampukan 20% atau 10% dari regulasinya sudah ada. Ini mungkin perlu penjabaran kepada masyarakat sehingga para investor sekali sekarang banyak sekali yang datang ke sana untuk membangun suatu villa atau hotel. Nah ini sekarang resapan airnya biar nanti tidak berkurang. Karena apa? Karena di sana akan ada nanti pembangunan liar yang terutama nanti bentuknya villa-villa yang disewakan. Nah ini harus ada yang mengatur. Sehingga nanti penebangan pohon banyak sekali yang ada di sana. Alasannya penebangan pohon itu mohon pribadi. Nah, terus yang kedua, banyak sekali yang membuat sumur bor sekarang itu acuannya dan tidak ada yang mengontrol dari pemerintah kabupaten. Sehingga regulasinya sudah diatur, tapi banyak sekali yang lihat-lihat, terutama yang mau bikin hotel, itu apakah sudah ada taktisnya, teknisnya seperti apa. Sedangkan kebanyakan orang membuat sumur bor tanpa sepengetahuan dari instansi pemerintah. Nah ini mungkin bisa jajaki, mungkin bisa di Pol PP bisa diutus secara untuk memerintahkan apakah dia sudah berizin apa belum, karena banyak sekali liar ini. Nah itu dua ini yang dimasukkan sehingga nanti diperketat regulasinya. Sehingga masyarakat nanti yang membangun ini mengatasnamakan masyarakat padahal di investor dari luar. Ini akan terjadi. Mohon di respon tanggapan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Santi. Rahayu, Pak Anggas, terima kasih sudah bergabung ya. Wah ini lewat jadinya waktunya. Baik Pak, langsung Pak mungkin ditanggapi ini masyarakat kita Pak. Karena mau di akhir-akhir waktu ini nampaknya baru bergabung. Ya, untuk Pak Putu di Tegal Bubunan, itu karena dia menggunakan air di bendungan Titab. Ya. Itu sekarang saya coba, habis ini saya akan panggil Dirut PDAM, ya, karena bagaimanapun juga PDAM sudah saya dorong bagaimana memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, termasuk juga pelayanan prima itu adalah kualitas dan kuantitasnya seperti apa. Yang kedua, untuk di Bakti Sraga saya juga terima kasih ya, bahwa nanti kita akan terus berkolaborasi. Ke depan mungkin, dan ini kebetulan ada Pak Kadis PU, apabila ada pembangunan hotel dan sebagainya, dia juga kan menggunakan lahan untuk penghijauan, dia juga harus menanam penghijauan. Wajibkan itu menjadi salah satu syarat, mungkin seperti itu. Terus yang ketiga, apakah ada peluang untuk membangun bendungan? Memang sudah ada DED-nya ya, di Sungai Banyuraras itu, di daerah Grogga, DED. Nah itu sudah jernih sekali, itu terbuang percuma itu. Itu adalah untuk mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan air untuk manusia dan pertanian di Kecamatan Grogga. Ya. DED-nya sudah selesai dan kita bahkan sempat bicara kan dengan BWS di kantor Bupati. Seperti itu. Terus Pak Anggas, betul Pak, saya berharap dalam hal menertibkan ini saya memaklumi kita kekurangan tenaga. Oleh karena itu yang kami harapkan partisipasi masyarakat.
untuk membantu kita petugas manakala ada hotel yang membangun. Meskipun dia berizin sekalipun, kan nggak masalah kalau dia menginformasikan. Siapa tahu nanti izinnya 2 dia bikin 5. Gitu. Dalam konteks kita menertibkan ini tidak bisa kita tumpukan dari pemerintah semata. Perlu kerjasama masyarakat, stakeholder yang lainnya. Saya akan berterima kasih manakala ada laporan-laporan semacam itu dan kita juga sudah banyak menindak yang begitu. Sumur-sumur bor yang dia sembunyikan, yang punya 7, tahu-taunya dia laporkan 2, banyak. Dan itu sudah kita tindak. Gitu. Termasuk juga nanti menyangkut masalah sepadan dan sebagainya. Ya. Regulasi betul memang sudah ada, tetapi kami mohon bantuan kerjasama masyarakat. Laporkan yang model begitu pada kami akan segera tindak lanjuti. Karena saya sudah perintahkan Satpol PP yang tugasnya adalah mengawal perda, mengawal peraturan untuk senantiasa bergerak cepat manakala ada laporan-laporan semacam itu. Baik, Terima kasih. Baik. Pak Kadis mau ditanggapi juga Ya, nih. sedikit tambahan. Jadi untuk Pak Anggas betul sekali. Jadi pembangunan villa dibatasi, Pak. Harus. Jadi kita tahun ini sedang membuat RUTR Kecamatan Sukosade. Jadi tegas di sana arahan Pak PJ Bupati dan arahan Pak Gubernur juga. Yang bisa dibangun di Sukosade cuma 10%. Kecil sekali. Artinya apa? Artinya kita mengamankan hutan di sana. Boleh dibangun cuma 10% dari luas tanah mereka. Itu juga dari si desain juga diatur. Diarahkan untuk semacam rumah panggung seperti itu. Jadi resapan maksimal di sana. Itu dari kami tambahannya. Tadi Bapak sudah banyak sekali merespon. Baik, terima kasih banyak. Terakhir Pak PJ, mungkin di penghujung dialog kita sebagai closing statementnya Pak PJ ini terkait dengan melestarikan air, karena memang sebenarnya bukan tugas pemerintah saja, masyarakat sebenarnya ikut andil begitu. Tapi apa yang perlu dilakukan masyarakat kita begitu Pak? Karena biasanya kalau peraturan banyak yang dilanggar malah masyarakat ya. Iya. Baik, terima kasih. Di penghujung ini closing statement kami adalah bahwa World Water Forum itu merupakan satu kepercayaan dunia kepada Indonesia, khususnya kepada masyarakat Bali, di mana kita disadarkan kembali atas nilai-nilai yang sudah kita wariskan. Sehingga sangat tepatlah maka tagline atau tema dari World Water Forum itu adalah air untuk kesejahteraan. Dan dialog ini juga berkaitan dengan itu, melestarikan air, ya, merawat kehidupan. Dan kita di Buleleng itu dari segi kebijakan, bagaimana kita bijak kelola air. Semuanya itu akan memberikan satu dorongan kontribusi ke depan, khususnya Kabupaten Buleleng, agar di masa yang akan datang air tidak lagi menjadi persoalan-persoalan yang nanti bisa mengakibatkan masyarakat kita kurang sejahtera. Dan yang terakhir, mari kita sukseskan World Water Forum ini kepada segenap jajaran masyarakat Buleleng, baik dari unsur pemerintah, kecamatan, pemerintah desa, desa adat, tokoh-tokoh masyarakat seluruhnya. Mari kita amankan, jaga, sukseskan World Water Forum ini dengan cara menjaga stabilitas kita di lingkungan kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan doa restu dari seluruh masyarakat Buleleng, masyarakat Bali, masyarakat Indonesia, World Water Forum ini bisa membawa nama Bali dan bisa merumuskan satu kebijakan di bidang air untuk dunia. Sehingga dari forum ini adalah Bali untuk dunia, menjaga kelestarian air untuk kehidupan masa yang akan datang. Terima kasih. Biasa. Para delegasi ada ke Buleleng juga nanti Pak? Ada dijadwalkan? Enggak, sampai di Jatiluwe sama di Penglipuran ya. Ya, Penglipuran dan Oke, baik. Dan masyarakat kita, mari kita sukseskan bersama dan mari kita jaga air kita, lestarikan air kita, karena kalau tidak dijaga
Nanti sampai kapan sih air tetap mengalir begitu kalau sudah kering, sudah tidak dijaga, bisa saja habis begitu kan Pak ya? Kita jaga air, air jaga kita. Jaga kita agar tidak terjadi air mata katanya Iya, Pak. Ini kayaknya ngeling katanya nih kalau nggak ada airnya. Ini aja kalau sudah airnya kondisinya tidak bagus begitu, aduan-aduan kan banyak begitu, berarti bagus. sangat diperlukan Betul, begitu betul. air kita begitu. Mari kita jaga bersama dan terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Buleleng yang sudah membuat sistem begitu agar tetap terjaga air kita, agar tetap mengalir sesuai dengan jalannya begitu, agar masyarakat kita juga mendapatkan air bersih. Terima kasih banyak Bapak PJ Bupati Buleleng yang sudah bersedia hadir juga menyapa pendengar Pro 1 RRI Singaraja semuanya. Ini karena tadi kita informasikan jam 11 katanya Pak, jadi masyarakat kita kayaknya baru dengar juga ini jam 11. Jadi maju terus syukurlah, nanti selanjutnya mungkin kita bisa berbincang lagi Pak di lain waktu dengan topik-topik yang berbeda Bapaknya. Terima kasih banyak. Dan juga Bapak Kadis PUTR Buleleng Bapak Putu Adipta Eka Putra, terima kasih sudah mendampingi Pak PJ juga. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, semoga apa yang kami hadirkan juga memberikan inspirasi manfaat untuk kita bersama. Mari kita lestarikan air, karena air, melestarikan air merawat kehidupan di Buleleng. Terima kasih, saya Henny Batalia. Terima kasih dan sampai jumpa. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.